perayaan Lebaran atau sejumlah hari besar lainnya, itu masyarakat Indonesia itu seringkali melakukan bagi-bagi uang atau membeli salam tempel kepada saudara atau kerabatnya. Jika kita telusuri sejarahnya, ternyata tradisi ini tuh bukan sesuatu hal yang baru. Bahkan sudah ada sejak zaman nenek moyang kita, dan hal ini tuh masih digunakan sampai sekarang. Dan tidak hanya terjadi di Indonesia saja, bahkan di berbagai negara pun itu ada yang namanya itu salam tempel. Mungkin cuma penyebutan atau istilahnya saja yang berbeda. Nah, di video ini gue itu akan bahas tentang sejarah dari salam tempel. Yang pertama yaitu makna dari salam tempel itu sendiri. Bagi banyak orang, utamanya itu anak-anak, momen yang paling ditunggu saat Lebaran itu bisa jadi adalah bagian menerima salam tempel dari keluarga atau kerabatnya. Namun ternyata salam tempel itu bukan hanya memiliki makna bagi-bagi rejeki loh. Salam tempel itu juga memiliki makna yang negatif. Sebab pemberian salam tempel itu bukan hanya bisa dilakukan secara terang-terangan kepada kerabat seperti pada saat itu Lebaran atau Idul Fitri, tetapi juga bisa dilakukan secara sembunyi-sembunyi pada pihak tertentu. Atau istilahnya itu kalau dalam dunia politiknya itu adalah suap-menyuap. Bahkan suap-menyuap itu bisa dilakukan sesama rekan politiknya untuk bisa mencapai suatu tujuannya. Yang kedua, sejarah salam tempel. Tradisi bagi-bagi uang atau salam tempel di hari pertama Lebaran itu telah ada sejak zaman pemerintahan dinasti Fatimiyah, yaitu sekitar 910 sampai 1171. Namun pada saat itu bukan hanya uang yang dibagikan, tapi juga bisa berupa kain, pakaian, permen, dan lain sebagainya. Kemudian baru pada masa kekhalifahan Ottoman itu sekitar 1517 sampai 1924. Tradisi memberi uang tunai itu menjadi tradisi paling umum. Alasannya kemungkinan karena pembelian uang itu jauh lebih simpel, fleksibel, dan juga mudah untuk mengingat nominal pemberiannya. Yang ketiga, bukan hanya diberikan pada acara keagamaan saja. Jika melihat sejarahnya, salam tempel itu telah ada sejak lama dan dilakukan pada banyak acara selain hari keagamaan. Misalnya itu seperti hari Lebaran dan juga Imlek. Salam tempel juga itu bisa diberikan saat seseorang itu melakukan hajatan hingga saat melakukan berbagai urusan, di mana tujuan pemberiannya itu adalah sebagai ucapan terima kasihnya. Yang keempat yaitu sebagai tanda syukur. Di Indonesia sendiri, tradisi salam tempel saat hari keagamaan itu umumnya dilakukan sebagai bentuk syukur karena mendapatkan rezeki yang cukup atau rezeki yang lebih. Ini juga umumnya dilakukan sebagai bentuk menghargai dan menyenangkan sesama, terutama pada saudara dan kerabat dekat. Namun demikian, bagi-bagi salam tempel ini kadang juga sering dilakukan dalam konteks yang lebih luas lagi. Misalnya itu seperti kepada anak-anak di panti asuhan ataupun orang-orang yang kurang mampu sebagai bentuk empati kita terhadap sesama manusia.